Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini saya akan membawakan tentang pemilu Malaysia tahun ini yang sampai saat ini belum berhasil memutuskan siapa yang menjadi atau yang terpilih sebagai Perdana Menteri. Mengapa? Nah, sebelum sampai ke sana, saya akan bahas dulu tentang sistem politik sekaligus sistem pemilihan yang biasa dilakukan di Malaysia. Kita tahu bahwa Malaysia menganut sistem demokrasi parlementer atau kabinet parlementer, ya, di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara kepala negara dipimpin oleh Raja. Dalam hal ini di Malaysia menggunakan Sultan atau gelar yang digunakan adalah Sultan. Nah, karena itu pemilu di Malaysia sebetulnya dalam rangka mencari siapa yang menjadi Perdana Menteri yang melalui pemilihan anggota-anggota parlemen. Nah, jadi pemilu ini sebetulnya memilih anggota-anggota parlemen dan nanti dari situlah akan tahu siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Kita tahu bahwa sistem pemilu Malaysia atau sistem pemilihannya menggunakan sistem first past the post, ya. First past the post maksud saya, first past the post. Artinya adalah yang memenangi jumlah 50% lebih anggota parlemen, maka merekalah yang berhak membentuk pemerintahan dan tentu saja tokohnya menjadi Perdana Menteri. Nah, kita tahu bahwa jumlah anggota parlemen Malaysia adalah 222. Karena itu, kalau ya satu koalisi memenangkan 112, artinya kan sudah 111 plus 1, maka dia yang atau koalisi itulah yang kemudian berhak membentuk pemerintahan baru dan tokohnya bisa pimpinannya atau tokoh yang diusungnya akan menjadi Perdana Menteri terpilih. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sampai saat ini belum juga ketahuan siapa yang menjadi Perdana Menteri Malaysia? Nah, inilah masalahnya. Pertama, bahwa pada pemilu 2022 inilah, atau yang ke-15 kali ya, pertama kalinya ya terjadi apa yang disebut dengan hang parlemen atau parlemen gantung. Nah, kenapa disebut parlemen gantung? Karena dari calon-calon Perdana Menteri yang ada, ya, ternyata tidak ada satupun yang mendapatkan suara yang cukup atau 50% plus 1, ya. Tapi yang diperoleh ya hanyalah mayoritas sederhana. Nah, kita tahu bahwa beberapa calon berdasarkan koalisi yang dibentuknya itu suara-suara yang diperolehnya masih belum cukup untuk mencapai 50% plus 1. Misalnya berdasarkan urutannya ya, katakanlah yang 4 besar lah. Koalisi Pakatan Harapan PH ya, yang tokoh utamanya adalah tokoh oposisi yaitu Anwar Ibrahim sebagai pemenang suara terbanyak, itu memperoleh 82 kursi. Disusul oleh PN atau Perikatan Nasional yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan 73 kursi ya. Nah, ini berarti ada selisih ya, sekitar 9 kursi. Kemudian koalisi BN yang notabene sebetulnya yang sekarang memerintah Malaysia ya, karena itu tokohnya adalah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang saat ini jadi Perdana Menteri, itu ternyata hanya memperoleh 30 kursi. Disusul oleh GPS Gabungan Parti Sarawak 22 kursi. Nah, karena itu berdasarkan hitungan ini maka ya tidak ada yang memperoleh kemenangan mutlak. Nah, disinilah kemudian terjadi parlemen gantung. Dalam situasi seperti ini, dalam konstitusi Malaysia, raja bisa turun tangan atau sultan, dalam hal ini Sultan Malaysia sekarang dipegang oleh Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Nah, sekarang jadi sultan ya. Nah, sebetulnya sultan bisa memilih ya berdasarkan konstitusi Malaysia atau menentukan siapa yang jadi Perdana Menteri. Tapi tampaknya sultan juga
tidak mau asal pilih, dia berusaha agar keputusannya nanti bisa diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Nah, Sultan sebetulnya sempat menawarkan kepada Anwar Ibrahim dan Muhyiddin untuk bergabung saja membentuk pemerintahan baru, tapi tampaknya ditolak, ya. Terutama Muhyiddin menolak bergabung sehingga tidak tercapai, gitu ya. Nah, karena itulah kemudian Raja atau Sultan berusaha untuk mencari jalan tengah yang kira-kira tidak mengecewakan salah satu pihak, ya. Maka per hari ini Rabu diinformasikan bahwa Sultan memanggil 30 anggota Barisan Nasional yang memang kan mendapatkan kursinya 30. Nah, jadi yang 30 orang itu oleh Raja itu dipanggil satu orang atau seorang gitu ya ke istana ya untuk berbicara dengan Raja. Mungkin setelah itu nanti baru Raja akan memutuskan. Artinya sampai saat ini Raja belum memutuskan apakah Anwar Ibrahim atau Muhyiddin yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia hasil pemilu 2022. Karena itu tentu patut kita tunggu bagaimana perkembangan kedepannya, siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri baru Malaysia. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap semangat.